Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami jumpa kembali dengan program saya dan PKLU membaca Alkitab pada hari ini tanggal 22 November hari Selasa bersama saya Ibu Lini Luhukai Lawalata, warga PKLU Jemaat GPIB Nazaret DKI Jakarta. Puji syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kami diberi kekuatan dan kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Sebelum kami membaca dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami, firman yang hidup yang bertahta dalam kerajaan sorga. Saat ini kami hendak membaca dari firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Tuhan yang kudus, agar ketika kami membaca firman dan mendengar firman Tuhan, kami boleh melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18 yang menyatakan, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Demikianlah bacaan Alkitab. Renungan SPU pagi ini berjudul Alkitab dan Barisan Firman Hidup. Anda pernah mendengar istilah saksi mata? Saksi mata atau saksi hidup merupakan tokoh kunci dalam meneruskan kisah seputar kejadian tertentu. Semakin banyak saksi yang melihat sebuah kejadian, semakin besar pengaruh dari kesaksian tersebut. Sayangnya, kesaksian manusia seringkali dicederai oleh karakter sang pemberi kesaksian. Lantas bagaimana dengan kesaksian Petrus? Apakah patut untuk diragukan? Alkitab menjelaskan tentang kualitas kesaksian yang dituliskan oleh penulis kitab suci. Nubuatan firman yang dituliskan dalam kitab suci tidak berasal dari kehendak penulisnya, tapi oleh pekerjaan Roh Kudus. Jangankan menuliskan, untuk membaca dan memahami tulisan kitab suci seseorang perlu memperoleh kuasa Roh Kudus agar dapat mengerti. Tidak ada satupun tulisan yang baik, benar, dan berkuasa yang tidak datang dari Allah melalui kerja Roh Kudus. Semua yang datang dari Allah melalui kerja Roh Kudus, semua yang datang mengilhami Roh Kudus, memberi manfaat, mendatangkan berkat. Petrus telah terilhami untuk menulis perjalanan imannya bersama Yesus, menyaksikan tindakan orang-orang terhadapnya. Ia telah menerima pengajaran Yesus secara langsung, mendampingi dalam pekerjaannya, menyaksikan tanda-tanda kuasa keilahiannya,
yang dinyatakan kepada orang-orang yang mencari dan menemuinya. Hal-hal yang diberitakan, dituliskan Petrus bukanlah pemberitaan yang tidak berdasar. Ada faktanya, ada saksi-saksi lainnya. Tulisannya tidak dihasilkan berdasarkan cerita rekaan, isapan jempol, tidak dilebih kurangkan. Bagi kita, pembaca saat ini sungguh bersyukur diwariskan kisah seputar pelayanan keilahian Yesus yang sungguh berdampak. Kita adalah orang yang menikmati kesaksian kitab suci untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan, penuh syukur dan penyerahan diri. Akhirnya, kita pun terbangkit menjadi saksi dari kebenaran firman-Nya di berbagai ruang hidup. Amin. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Firman kesaksian Roh dan selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengar firman dan renungan yang baru saja kami dengar. Pada kesempatan ini kami doakan pengurus dan Dewan PKLU yang dengan banyak rencana dan program-program, Tuhan beri agar program-program itu dapat berguna untuk warga PKLU ke depan. Kami doakan PKLU dalam kesendirian, Tuhan beri sukacita dan damai sejahtera, dan Tuhan beri keceriaan bagi mereka. Kami doakan juga warga PKLU yang sakit, Tuhan Yesus mau jamah mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.